Anda masih tetap dalam Mananti Babuko. Duduk bersama mengajak pahala. Baik, tadi kita sudah bahas hidang-hidangan yang ada dalam Al-Quran ya, Faru ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kultum oleh Ustadz kita, yakni Haji Sehabudin SHMM MPD. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadi petunjuk yahdi lillati hiya aqwam, ke jalan yang paling lurus. Pemirsa TVRI rahimakumullah dan rekan-rekan semuanya, kaum muslimin muslimat, pada bulan suci Ramadan, Syahrul Quran, ada yang menamakan bulan di mana Al-Quran menjadi kajian Rasulullah dan disunatkan untuk membaca Al-Quran, tadarus. Kemudian ini menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk diperhatikan meskipun tidak termasuk syarat dan rukun puasa. Tetapi keberadaan Al-Quran ini di sisi Rasulullah SAW itu menjadi maidah, menjadi hidangan, menjadi menu, sehingga murojaah kajian Rasulullah bersama Jibril juga adalah diperbanyak di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu juga di mana Al-Quran diturunkan. Fungsinya hudan, menjadi petunjuk, hudal linas, bagi manusia, menjadi pedoman. Wabayinati minal huda, ini maksudnya adalah hukum syariat. Jadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai jalan dan sebagai syariat, insya Allah akan hidup teratur. Kemudian juga wabayinati minal huda wal furqan. Wal furqan, ini artinya apa? Pembeda dari hak yang batil, kemudian yang benar dan yang salah, ya, yang harus dikerjakan dan yang tidak dikerjakan, sunnah, bid'ah, itu dengan Al-Quran. Oleh karena itu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai imamnya, insya Allah hidupnya teratur. Kemudian tadi dalam surah Al-Isra juga disebutkan di ayat yang ke-9, start di ayat yang ke-8 juga bisa dilihat bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Artinya apa? Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka hidupnya akan lurus. Jadi kalau ada yang bengkok-bengkok, ya, ada yang tidak benar, ada yang sesat, ada yang curang, ada yang tidak jujur, sebenarnya itu adalah jauh daripada Al-Quran. Bahkan ada juga, ini tragis juga, ada yang mengatakan begini, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, terbelakang. Saya ingat seorang da'i yang terkenal di dunia, Mustafa Sibai, ya, akibat kemunduran kita umat Islam itu karena jauh daripada Al-Quran. Maka jangan menjadikan mahjuro, ya, jangan mahjuro itu adalah dicampakkan begitu saja isi Al-Quran. Bahkan hidupnya akan sempit. Hidupnya akan sempit orang yang jauh dari peringatan. Wa man a'rada an zikri fa innalahu masyatan donka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Jadi orang yang berpaling daripada Al-Quran yang merupakan peringatan, maka kehidupannya sempit, nanti dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ada yang bertanya, ya, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau, ya Allah, kumpulkan kami dalam keadaan buta sementara waktu di dunia aku melihat? Ya, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu karena kalian melupakan, mengabaikan Al-Qur'an, ayat-ayatku, maka gilirannya sekarang kamu diabaikan. Mengabaikan, diabaikan. Ya, yang mencuekin, dicuekin. Ya, orang yang membiarkan, dibiarkan. Artinya apa? Bahaya. Bahkan ada dikumpulkan dalam keadaan buta. Maknanya apa? La hujjatalah. Tidak bisa berargumen lagi, tidak lagi bisa bersilat lidah ketika harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di atas dunia ini. Pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu jadikanlah Al-Quran, ya, tentu kita harus pelajari. Tidaklah semua kita itu langsung dilahirkan dalam keadaan serba tahu. Tapi ingat, ya,
khairukum, ya, yang terbaik di antara kamu adalah man ta'alamal Qur'an wa 'allamah, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan yang menyampaikan atau mengajarkan. Pemirsa TVRI rahimakumullah dan juga kaum muslimin muslimat dalam menanti Babuko. Mudah-mudahan dengan agenda ini ya di mana difasilitasi, insya Allah yang memfasilitasi al-amru bisy amrun biwasaili, memerintahkan sesuatu termasuk untuk pencerahan kepada umat dan masyarakat banyak, maka fasilitas untuk sampai ke sana juga adalah menjadi ladang pahala, termasuk bagi TVRI Nasional Sumatera Barat ini menjadi ladang pahala. Dan mudah-mudahan menunjukkan sesuatu yang benar, kemudian dikerjakan oleh orang banyak, maka mendapatkan pahala min ghairi ayyan kuso. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Insya Allah kita adalah orang yang terbaik. Ada tuntunan dari Rasulullah. Kalau ingin menjadi orang terbaik adalah khairukum man thala umruhu wa kasura amaluh. Wa hasuna amaluh, satu riwayat lagi. Ya, terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling banyak amal kebaikannya dan siapa yang terbaik dalam kehidupannya. Salah satu yang terbaik adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Namanya tadabbur Al-Quran, tidak sekedar qiraah dan juga tilawah, tapi sudah sampai tadabbur Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Menghayati, mengamalkan. Mudah-mudahan tentu kita berdoa kepada Allah, kita termasuk orang yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi kita semuanya. Dan kita menjadi keluarga Allah. Ahlul Quran adalah hum. Ahlullah adalah hum ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Ahlullah, ahlul Quran. Kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.